Oke, Sobat Kinara beruntung banget karena Mimin sekarang di satu pameran ini ketemu dua senimannya langsung. Biasanya kalau Mimin nggak ketemu cuma sama galeri sitternya atau kuratornya, sekarang Mimin sama senimannya langsung sama Mas Aska. Halo Mas Halo, Aska. Mbak. Ini boleh sapa dulu Mas Sobat Kinara yang nonton. Halo semuanya. Oke. Nih Sobat Kinara, karya Mas Aska ini namanya Bising-Bisik Memori. Ya. Yang menarik adalah nih di belakang ini sudah ada peta. Ya. Nah, untuk penjelasannya nanti akan dijelasin langsung nih sama Mas Aska. Itu peta apa sih? Nah, oke Mas. Sekarang kita mulai dari mana nih? Boleh deh. Kita lihat langsung ya. Yuk, sini. Oke. Sobat Kinara, nah ini sekarang Mimin sedang ada di depan karyanya Mas Aska, dan ini adalah karya individu yang tampil selain karya-karya lain yang ada di sini ya. Yang ada individu, ada kelompok. Nah, ini salah satu yang individu, tadi sudah kelompok. Saya mau nanya nih sama Mas Aska, ini kok bisa kepikiran ide seperti ini, ceritanya gimana sih? Oke, jadi sebenarnya kenalin dulu ya sebelumnya, aku Aska. Aku seniman multimedia dari Sidoarjo asalnya, cuman sekarang domisili Jogja. Jadi kalau secara kurang lebih karya ini sebenarnya berangkat dari rasa personalku, perasaan personal tentang kota tempat aku besar dan tumbuh gitu, yaitu di Sidoarjo. Nah, aku berusaha kayak menggali ulang lah untuk membicarakan lagi tentang Sidoarjo gitu. Yang aku ketemu yang itu cukup punya dampak besar cukup untuk Indonesia itu ya ini ada Lumpur Lapindo, ceritanya kayak gitu. Lapindo, iya. Jadi yang di sini itu peta yang ada di sini. Yang di sini? Itu tuh peta wilayah terdampak lokasi Lumpur Lapindo. Oke. Sementara yang 3 pasang video yang ada di kanan kiri, itu tuh arsip-arsip audiovisual yang aku kumpulkan baik itu dari internet ataupun VCD yang dijual oleh masyarakat sana. Masyarakat sana. Kebetulan memang masyarakat sana itu kan sekarang situs Lumpur Lapindo kan jadi wisata ya sekarang ya. Betul. Di situ. Nah, warga itu kebetulan yang nge-guide itu juga warga-warganya, dan belian mereka itu juga ngejual VCD-VCD mereka. Kayak gitu. Dokumentasinya mereka langsung, berarti yang mereka edit sendiri, terus yang mungkin mereka juga ngambil sendiri juga. Iya, kayak gitu. Iya, benar. Jadi Sobat Kinara, ini ada karya semacam instalasi ya Mas? Iya, instalasi audiovisual. Audiovisual, oke. Dan juga interaktif juga. Oh, gimana tuh Mas? Ya, interaktifnya itu di sini. Jadi kan ini ada tanda-tanda ini ya, tanda-tanda wilayah ya. Ya itu, Nah, jadi misalkan kita bisa mendengarkan cerita dari desa yang terdampak di sini. Oh. Yang ada benderanya itu. Ada benderanya. Ya, kalau misalkan saya bisa dicoba kali ya? Oh boleh, ya. Gimana nih Mas? Saya diajarin. Jadi gini, misalkan ini kan ada mbaknya mau milih yang mana nih? Yang bisa dipilih yang mana? Bebas, ada ini kan, baca dulu. Yang ini deh, yang ini. Oh udah, mbaknya langsung pilih yang ini tadi soalnya, karena tadi udah kena sensornya. Oh ada sensornya. Ada sensornya. Nah, gimana Mas sensornya? Yang ini yang bulat-bulat itu, itu sensornya. Ya itu. Iya, saya kira bulat-bulatnya ini desanya. Oh ternyata bukan sensornya. Salah satunya itu. Nah, kalau yang ini lagi keluar di setel, itu yang saya tunjuk doa, tadi, itu doa dari Jatirejo. Jadi ini kumpulan jadi waktu itu ini dokumentasi waktu masyarakat Jatirejo sedang sholat Id di atas tanggul desa mereka yang tenggelam. Kayak gitu. Sebentar, sholat Id di atas tanggul. Tanggulnya lebarnya seberapa itu Mas? Kan sholat Id itu kan hari raya besar ya. Itu besar banget pasti ya. Iya. Sampai bisa dibuat untuk sholat Id. Iya, dan juga karena emang mereka kan berdoa buat supaya dapat keselamatan di situ. Betul. Terus ya inilah pasrah ke Tuhan gitu. Terus habis itu ya berharap yang lebih baik untuk di masa depannya. Kayak gitu sih. Betul. Ini cukup di kayak giniin aja ya Mas? Iya. Diginiin? Iya. Oke, kalau di sini masih bisa? Berapa set? Udah bisa. Udah bisa.
Oke. Kadang tuh emang kan karena Sensitif. sensornya deket-deketan kan ya. Iya. Ini apa namanya juga apa namanya kadang tuh emang agak sulit sih kalau mau mencari apa sih deketin salah satunya gitu. Nah itu juga mungkin mungkin dari sini juga jadi refleksiku gitu selama proses riset karya ini. Kebetulan pas waktu riset karya ini tuh itu hitungannya agak susah untuk mencari data yang cukup faktual terutama dari perspektif masyarakat di tahun 2022 karena pemberitaan dari media itu untuk tentang masalah ini udah mungkin nggak dianggap penting lagi ya. Mungkin yang paling terbaru yang apa yang aku tahu tentang Lapindo di tahun 2022 ada kandungan ini tanah jarang dan litium kayak gitu di lumpurnya itu. Untuk berita dari masyarakatnya sendiri udah jarang banget kayak gitu. Jarang, bukan nggak ada tapi emang jarang ya. Masih jarang karena itu udah peristiwa tahun 2000 berapa ya? Iya, 2006 peristiwanya ini. 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu sama kayak gempa di Jogja 16 tahun yang lalu. Iya. Kan barengan waktu itu hampir barengan Iya. jeda 2 hari kalau nggak salah. Oh iya. Jeda 2 hari. Jeda 2 hari. Barengan banget. Jadi sangat-sangat gimana ya kalau kita benar-benar ada di posisi waktu itu di 2006 itu pasti akan ingat banget memorinya seperti apa, kenangannya seperti apa. Itu pasti akan membekas banget. Oke, tadi saya ini yang mana ya Mas ya? Ya, coba yang ini deh. Yang ini? Ya, ini merawat masa depan jadi anak-anak. Nah, udah sekali aja. Oke, sekali aja. Nah, ini isinya tentang apa nih Mas? Kalau yang ini upaya masyarakat Reno Kenongo untuk merawat masa depan mereka, yaitu anak-anaknya. Anak-anak yang dari desa Reno Kenongo. Ini kan suasana sekolahan ya. Oh iya, ya, bisa dengarkan. Nah, jadi emang waktu itu di pengungsian mereka. Sekolahnya di pengungsian. Terus habis itu kan mereka kan ekonomi langsung ini kan drop ya begitu ada lumpur, maksudnya rumahnya mereka tenggelam terus tidak ini ya mereka harus bertahan buat makan, terus akhirnya mereka secara kolektif bikin kayak TK bareng-bareng gitu, maksudnya TK buat anak-anak yang di sana. Yang ngajar juga dari warga di situ. Emang dari warga Reno Kenongonya sendiri kayak gitu. Dari desa itu sendiri. Karena emang dari refleksinya mereka, ini TK-nya kayak gini suasananya kurang lebih bisa dilihat kayak gini. Ya karena mereka merefleksikan gitu kalau misalkan sekolah itu emang masih sama aja gitu. Masih sama aja. Biaya tetap ada harus dibayarkan, tetapi mereka kondisinya juga tidak bisa kayak gitu. Fasilitasnya mereka juga tidak memenuhi kayak gitu sih. Benar-benar sekali Mas. Kurang lebih kayak gitu. Kalau yang pertama tadi tentang doa, kemudian yang kedua di tentang pendidikan ya Mas. Iya. Terus selanjutnya nih ada apa nih Mas? Kalau yang di sini tuh, bentar ya. Coba kalau yang ini yang siiring coba ya. Oke, boleh. Nah, ini. Kalau yang ini dari Siring, ini namanya Ibu Harwati. Waktu itu aku nemu arsip wawancaranya dari salah satu media. Ini kisah Ibu Harwati itu dia seorang ibu single parent yang mana dia suaminya meninggal waktu setelah kejadian lumpur karena sakit sebenarnya waktu itu terus habis itu mungkin karena efek dari ini ya gas yang dikeluarkan dari Lapindo juga kayak gitu. Ibu Harwati juga konsen waktu itu di wawancara ini, konsen tentang kesehatan masyarakat yang ada di sana gitu. Terus beliau juga di sini juga cerita masa kecilnya dia nggak bisa digantikan kayak gitu. Terus ya gimana dia berjuang untuk menghidupi anak-anaknya yang ya emang seorang diri gitu. Akhirnya beliau tuh juga ya kalau di sini sih beliau sebagai penyintas sama juga akhirnya untuk berjuang itu dia memutuskan buat juga ngegait motor wisatawan yang datang ke sana. Dan sekarang masih ya? Sekarang sih udah enggak. Ibu Harwati waktu itu kan waktu datang ke sana waktu wawancara masih. Waktu ke sana sih udah nggak ada. Maksudnya Ibu Harwati udah nggak ngojek lagi. Oh iya. Kayak gitu. Oke Mas. Sekarang yang terakhir nih Mas. Yang ada terakhir 4 desa ya. Kalau yang ini Desa Nindi. Yang ini teman saya sendiri. Oke. Coba ya.
Nah, ini teman saya sendiri. Jadi sepantaran. Sepantaran. Oke. Oke, sepantaran generasi apa nih? Jadi yang aku dapetin dari sini tuh, emang dia terdampak paling akhir desanya. Cuman dia mengalami momen di mana kehilangan temennya satu persatu itu loh, karena temennya sih pindah sekolah, terus itu pindah ke pengungsian, terus habis itu ya yang mana kan masa kecil tuh kan emang harusnya kan dihabiskan bersama teman-teman bareng-bareng ya. Nah dia tuh udah nggak kehilangan tempat bermainnya, terus kehilangan tempat les-lesannya juga kayak gitu, terus ya apapun kayak masa kecil yang dia habiskan di sana udah hilang begitu aja. Ya, jadi kenangannya cuma lewat ini nggak bisa menetap yang karena nggak lama, nggak mengalami itu lama ya Mas. Iya. Oke. Terus ya dia kan tetap mau berusaha buat merawat ingatannya itu kan. Dia kebetulan temanku ini seorang arsitek. Terus dia pernah iseng gitu gambar bukan peta sih, kayak lokasi desa dia pada waktu sebelum terdampak tuh dia coba berusaha gambarkan ulang lagi. Untuk merawat ingatannya mereka. Gitu Iya, ya. kayak gitu. Mengingat kembali dulu itu seperti apa. Yes, sebelum terdampak. Kayak gitu sih. Keren banget Sobat Vinara, menarik banget ini. Dari karya Mas Aska ada 4 hal yang bisa kita pelajarin. Arti keluarga, arti teman, kemudian tentang doa-doa, kemudian edukasi, pentingnya pendidikan, terus dan yang terakhir pentingnya tentang kesehatan ya. Kesehatan juga. Okay. Dan secara keseluruhan juga ini juga upayaku untuk merawat sebuah memori kolektif yang ada di kotaku sendiri di Sidoarjo, kota tempat aku besar dan tumbuh kayak gitu sih. Sama di situ yang di laptop itu ada apa nih, Mas? Ini arsip VCD yang emang dijual sama warga. Ini yang dijual sama warga. Pengemasannya kayak gini. Ini semua VCD ya udah aku putar di sini kayak ya udah ini emang sumber yang aku dapatkan buat dokumentasi yang di sini kayak gitu. Nah, ini terlihat ya dari kualitas videonya aja tuh dari zaman dulu. Ya tahun 2006 sebelum ada kamera yang ini. Yang bagus. Masih ini zaman sebelum digital ini sebelum mulai ini. Ya? Oke. Kayak gitu. Iya. Tapi kayak gitu. Bagus banget sih. Sobat Vinara storytellingnya. Wah, keren banget Mas Aska. Makasih. Gitu. Oke Sobat Vinara, itu tadi perjalanan Mimin bersama para seniman di pameran Silang Saling, Titian dan Undakan di Taman Budaya Yogyakarta. Jangan lupa datang ya ke pameran ini karena pameran ini sampai tanggal 28 Juli nanti. Dan Mimin juga dapat newsletternya dari mereka. Dan juga jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Ajakin teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!